pajak, ke-10 ada dana syirkah temporer, ke-11 ada hak minoritas, dan yang ke-12 ada modal saham dan pos ekuitas lainnya. Nah, ini untuk sisi aktif atau asetnya, mencakup semua harta, baik hak maupun tagihan, seperti yang pertama, tadi ada kas dan setara kas, yang kedua, penempatan pada Bank Indonesia, yang ketiga ada giro, yang keempat, ada penempatan pada bank lain, yang kelima, ada surat berharga atau efek-efek, yang keenam, ada piutang, berupa piutang murabahah, salam, istisna, ataupun pendapatan ijaroh, yang ketujuh, ada pembiayaan, baik dari mudharabah ataupun musyarakah, yang kedelapan, ada persediaan, dan yang ke-9 ada aset ijaroh dan istisna, ke-10 ada aset tetap dan akumulasi penyusutan, lalu ke-11 ada pinjaman kord, ke-12 ada penyaluran dana, dan yang ke-13 ada penyaluran dana investasi terikat atau executing. Lalu ke sisi kewajiban. Di sisi kewajiban ini mencakup kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, seperti kewajiban segera, lalu yang kedua ada bagi hasil yang belum dibagikan, lalu yang ketiga ada simpanan dari bank lain berupa giro dan tabungan wadiah, lalu yang keempat ada simpanan wadiah berupa giro dan tabungan, yang kelima ada hutang pajak, hutang salam, dan hutang istisna, yang keenam ada estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, yang ketujuh ada kewajiban lain-lain, dan yang kedelapan ada dana syirkah temporer yang berupa tabungan dan deposito mudharabah dari bank maupun bukan bank, dan yang kesembilan ada dana musyarakah. Nah, di sisi kewajiban ini ada yang namanya dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu berupa giro dan tabungan wadiah dari simpanan bank lain maupun simpanan wadiah. Di dana syirkah temporer juga yang merupakan tabungan dan deposito mudharabah dari bank maupun bukan bank juga masuk ke dana pihak ketiga. Lalu ada sisi ekuitas atau modal, mencakup yang pertama ada modal disetor, lalu yang kedua penghasilan komprehensif lain, yang ketiga saldo laba yang telah ditentukan pengguna, dan yang keempat saldo laba yang belum ditentukan oleh pengguna. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, selanjutnya ada neraca bank sentral. Next. Kegiatan bank sentral di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter tercermin pada bentuk umum neraca yang disusun. Pada dasarnya, kekayaan bank sentral diperoleh dengan menciptakan hutang terhadap dirinya sendiri. Seperti pada pembelian surat berharga, kekayaan yang berupa surat berharga ini dapat diperoleh dengan menciptakan hutang berupa deposito bank umum. Adapun pos-pos atau rekening utama pada bank sentral, diantaranya sebagai berikut. Di sisi aset atau kekayaan bank sentral pada umumnya terdiri dari yang pertama ada cadangan meliputi sertifikat emas, special drawing right, valuta asing. Yang kedua ada pinjaman yang diberikan pada bank umum. Yang ketiga ada surat berharga, sebagian besar milik pemerintah. Yang keempat ada aset lain-lain, dapat berupa tanah, gedung, peralatan-peralatan. Next. Selanjutnya sisi kewajiban. Kewajiban atau hutang bank sentral pada umumnya terdiri dari yang pertama uang kertas. Yang kedua ada deposito yang merupakan bagian terbesar adalah deposito bank umum. Yang ketiga ada surplus yang diperoleh dari bunga surat berharga yang ditahan, bunga pinjaman yang diberikan, dan kegiatan lain. Yang keempat itu lain-lain, seperti pengeluaran yang belum dibayar. Next. Nah, selanjutnya ada contoh neraca bank syariah dan neraca bank sentral. Nah, yang pertama ada contoh neraca bank syariah. Berikut adalah contoh laporan posisi keuangan salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Nah, ini adalah contoh neraca bank sentral dari laporan posisi keuangan Bank Indonesia tahun 2019. Tingkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat Next. semakin
Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Keputusan meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik. Oh, sudah presentasinya ya? Halo? Iya, sudah Pak. Palingan sesi pertanyaan aja sih Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Atau Halo, Pak. tanggapan terkait presentasinya, silakan. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tadi terkait neraca bank syariah. Itu ada hak minoritas, yang dimaksud hak minoritas itu apa ya? Silakan ditanggapi, Hanifia. Kelompoknya. Halo, Hanifia. Iya Pak. Hak minoritas katanya ada pertanyaan. Jadi gini Pak, dari yang saya dapat, hak minoritas atau minority interest itu mempresentasikan kelompok pemegang saham dari perusahaan anak yang memiliki porsi saham yang tidak dimiliki perusahaan induk. Karena kepemilikannya dalam saham perusahaan anak, kepentingannya harus dimasukkan dalam perhitungan laba bersih konsolidasi, dan aktiva bersih konsolidasi. Gitu Pak. Tania kurang lebih. Jelas, Tania. Jelas sih, Pak. Cuman kurang kegambar gitu secara sederhananya tuh. Berarti itu investasi gitu atau gimana? Hanifia. Iya, jadi ya. Nama lainnya itu non pengendali ya, itu kan? Iya. Coba jelaskan lagi. Palingan ini ada dari pengertian lain. Dalam standar akuntansi keuangan Indonesia, hak minoritas itu didefinisikan sebagai bagian hasil usaha dan bagian aktiva neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan. Gitu. Jadi, Iya, udah kegambar. Terima kasih. ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ya termasuk di situ pemegang saham ya, kalau kita simpan saham di situ, maksudnya itu ya ke situ ya, Hanifia? Dari yang saya tangkap sih seperti itu, Pak. Kita kan misalnya dia listing di Bursa Efek gitu ya, terbuka gitu. Kita nanti masuk ke situ ya. Iya, Pak. Jelas ya? Oke. Silakan. Ada lagi? Negeri naik.
Silakan pertanyaan lagi. Ini banyak loh sebenarnya konsekuensi dari neraca bank dan apa dengan neraca bank sentral ini. Hubungannya apa itu antara neraca bank dengan bank sentral? Hanifia dan kawan-kawan. Iya, Pak. Hubungannya apa antara neraca bank sentral dengan bank syariah atau apalah bank ya atau perbankan? Belum analisa sampai sana? Belum, Pak. Kalau Oke. Atau ada saya memantik pertanyaan tuh. Ada lagi pertanyaan. Siapa nih? Adib, Aufa, ada pertanyaan nggak, Adib? Adib, Ya, Pak. ada pertanyaan nggak buat kelompok ini? Belum ada sih, Pak. Saya lagi baca-baca. Ya. Oke. Yang lain nggak ada pertanyaan? Jadi Hanifia, ya presentasinya ya cukup simpel ya, dan yang lebih penting di situ, ini kan nanti kita akan bahas ini ya nanti. Jadi SKPS itu gini ya, sebagai brainstorming dulu lah, karena kuliah juga sebagian sudah di cover oleh presentasi tadi ya. Sebagai brainstorming ya buat kalian semua ya, bahwa kita belajar bank ya, bank ini sebenarnya 2 kuliah SKPS ini. Kalau saya di ilmu ekonomi ini 2 kuliah ini, ada bank dan lembaga keuangan ya, dan juga ada satu lagi ekonomi moneter ya, ekonomi moneter. Nah, ini dijadikan satu kuliah. Nanti ke depan saya sudah usulkan juga di mana di ini ya, akademik ya, bagian akademik nanti akan ada kuliah kebijakan moneter ya, atau ekonomi moneter syariah ya. Nah, sesi UTS itu kita bahas bank ya, sesi UAS itu adalah sistem perbankan. Nah, link ke sana itu adalah neraca bank syariah ya, atau bank ya, dengan neraca bank sentral. Karena ini adalah link dari sistem perbankan dengan kebijakan moneter. Itu linknya ya. Nanti akan kita bahas lah ya. Silakan sebelum ada ini ada pertanyaan nggak untuk kelompok Hanifia dan kawan-kawan? Baik, kalau tidak ada kita ini masih banyak waktunya nih, 1 jam nih lokasinya sebenarnya. Ya, lebih eksploratif ya, lebih analitik ya, Hanifia ya, ke kelompok yang lainnya ya. Iya, Pak. Maaf, soalnya sebelumnya kan lihat di New LMS, tapi materinya beda gitu, Pak. Jadi kita tadinya udah bikin PPT, materi lain tentang sistem operasional perbankan gitu. Oke. Terus kemarin baru dapat materi yang baru, jadi kita baru ganti PPT-nya tadi malam gitu, Pak. Oke. Jadi emang kurang memahami. Ya, memang agak berbeda ya. Kalau tahun lalu saya ngampu UAS semua ya, dan itu kebijakan moneter semua, monetary economics semua ya, Islamic Monetary Economics. Karena sekarang belum sampai sistem perbankannya, sehingga kita yang terkait monetary economics-nya nanti dijadikan 2 sesi UAS ya, 2 sesi UAS. Jadi mungkin kuliah ke-12 ke-13. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi ini bridging ya, bridging dari bank, sistem perbankan dengan bank sentral ya, atau kebijakan moneter.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai kuliah kita. Dan ini sudah banyak sebenarnya yang sudah tadi disampaikan dalam kuliah. Saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Tadi udah stop screen ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita akan bahas sekarang neraca bank syariah dengan neraca bank sentral ya. Nah, ini brainstorm ya, brainstorm. Ada bank, ada sistem perbankan, ada bank, ada perbankan, ada bank sentral, ya. Beda ya. Ingat, ada bank, ada perbankan, ada ya itu perbankan, sistem perbankan ya, dan bank sentral. Ini beda. Kalau bank apa? Kalau bank apa? Kalau bank tentu saja adalah unit usaha ya yang bergerak dalam sektor keuangan, dalam hal ini mengumpulkan dana dari masyarakat ya yang sebutnya nanti ada DPK dan seterusnya, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Nah, salah satu bank kan adalah jenis bank ya adalah bank syariah yang mana bank ini kan melandaskan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ya. Sistem perbankan adalah tentu saja kumpulan dari bank. Jadi kalau perbankan berarti industri ya, industri. Kalau perbankan itu industri, jadi industri perbankan. Jadi bukan industri bank, ya. Jadi bank ada banks, ya. Ingat nih, saya sambil tulis ya. Ada bank sampai di sini aja dah, biar saya tulis ya. Saya nggak ada ini. Ada bank, ya. Ada bank. Ada banks, ya, ada banking, ya, ini sistem, ya, ada bank sentral, nah, atau central bank, ya, central bank. Ini hati-hati. Nah, baru di sini ada monetary policy, ya. Jadi kalian harus bisa bedakan. Banking itu perbankan, ya, sistem perbankan, ya, industri berarti. Kalau central bank adalah bank, ya, bank sentral, bank the lender of the last resort. Tentu saja ini adalah, nah neracanya kira-kira akan berkebalikan dengan neraca bank karena bank sentral ini adalah induknya bank gitu ya, induknya sistem perbankan. Apa yang jadi aset apa yang jadi aset bank perbankan ya atau bank ya itu nanti akan jadi kewajiban bagi bank sentral. Demikian pula dengan kita nih. Ya kita kan sebenarnya ujungnya ke bank dulu ya. Ke bank dulu uang yang kita pegang itu ini aset atau kewajiban buat kita? M0 ya. Itu aset atau kewajiban? Aset bagi kita kan? Aset bagi kita. Nah, kalau dari sisi bank sentral ini kewajibannya, liabilitasnya. Jadi currency in circulation ini adalah kewajiban bank sentral. Kalau kewajiban tentu saja ini bank sentral ini nih idealnya awalnya dulu konsep awalnya itu ya. Jadi kalau masyarakat ingin misalnya kalau dia di backup dengan emas misalnya, kita datang ke bank sentral, ya asumsinya kan bisa datang langsung gitu. Ya tuh misalnya 1 pound dulu ya 1 pound itu ya 1 pound emas. Ya, $1 itu 1 color itu misalnya 1 pound emas juga gitu. Ya kalau dulu bank sentral melandaskan ini kita adalah sistem monetary yang di backup oleh emas misalnya. Ya, itu gambaran kuliah kita itu kira-kira seperti itu sebenarnya. Ya, neraca kita dengan neraca bank ini berkebalikan juga. Aset buat kita, buat bank tentu saja adalah kewajiban. Ya, aset buat kita bagi bank, ya bagi BCA itu, ya kita kan aset, gitu ya. Bagi dia itu kan DPK itu kan sisi liabilitas kan. Jadi kalau ada dua counterpart yang saling berhubungan, maka neraca keduanya akan berkebalikan.
ya, hubungan apa entah simpan pinjam gitu dan seterusnya. Itu kira-kira ya, atau utang piutang gitu ya. Nah, baik. Praktek perbankan syariah sebenarnya sama ya, tidak beda ya, dalam arti ya itu hanya modes-nya saja, hanya karakternya saja, hanya sifatnya saja yang berbeda dengan bank syariah. Bank syariah itu hanya berbeda dengan bank konvensional dalam arti ada akad-akad yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan di bank syariah, gitu ya. Nah, ya bedanya apa ya? Kalian sudah paham lah ya, sudah mafhum bahwa bank syariah itu prinsipnya itu kan bagi hasil ya. Jadi mudharabah, musyarakah gitu, dan akad-akad bagi hasil yang lainnya, atau sifatnya trade ya, trade base ya. Jadi ini namanya kalau bahasa yang lainnya itu equity base ya. Prinsip bagi hasil itu equity base. Kita simpan modal gitu kan. Lalu modal itu dikembangbiakan gitu kan. Diusahakan lalu hasilnya dibagi, itu equity base namanya. Ya, kita tanam saham itu kan intinya kan bagi hasil, kita dapat dividennya gitu ya. Kalau jual beli ya itu trade base ya. Kalau sewa itu tentu service base ya, service base ya. Jadi ini ada equity base, ada debt base ya. Debt base itu sebenarnya atau financing base ya. Jadi kalau di bank syariah konvensional tentu debt base. Kalau bank syariah kan nggak bisa, debt itu kan nggak bisa ada tambahan ya, tambahan, sehingga debt base di bank syariah ini kemudian digantikan oleh ya financing base ya. Financing base itu bisa akadnya based on jual beli ya, murabahah gitu ya, atau salam gitu ya, istisna dan seterusnya, atau service base ya. Ya, jadi debt base ini adalah service base. Yang lainnya adalah equity base. Ya, walaupun pada kenyataannya equity base di bank syariah itu masih kecil ya, terutama untuk financing. Jadi jarang tuh financing yang musyarakah, mudharabah. Tapi kalau kita simpan di bank itu banyak ya yang equity base. Kita misalnya tabungan mudharabah ya, atau tabungan di samping tabungan wadiah. Jadi kalau kita simpan di bank itu memungkinkan banyak sekali yang akad-akad equity base ya, atau akad-akad mudharabah ya. Tapi kalau banknya meminjamkan itu biasanya trade base atau service base gitu ya, atau yang sifatnya memang mungkin mirip ya dengan yang debt base ini ya. Ya, karena debt dengan ini kan berbeda ya, kalau dengan equity itu dasarnya kan berbeda. Ya. Nah, ini dari hal-hal ini sebenarnya inilah yang menjadikan neraca bank dan bank konvensional dengan bank syariah ini ada perbedaannya ya, ada perbedaannya ya. Juga ada laporan-laporan keuangan yang lainnya. Itu saja sebenarnya. Nah, tadi juga sudah dibahas ya. Ya, ada trading model, ada profit and loss model, itu kan berarti equity base ya. Ada profit and loss sharing model dan seterusnya ya. Ini fitur-fitur ini, sifat-sifat ini sebenarnya kan menghilangkan aset liability mismatch ya dalam yang terjadi di bank konvensional ya. Jadi kalau nanti ada kan perbedaannya, nanti ada dana nanti akan kita bahas ya, bahwa di bank syariah itu nanti akan ada ini ya, ada ini ada dana syirkah temporer ya. Nanti akan ada kita bahas, ada dana syirkah temporer. Kalau syirkah ya berarti kan more or less ini akadnya syirkah ya. Jadi dana musyarakah gitu kan, dana barang-barang gitu ya. Jadi akan kita bahas, inilah yang membedakan sebenarnya mismatch-nya kalau di bank syariah sebenarnya dengan konsekuensi ini liabilitasnya sebenarnya lebih stable ya. Coba kalian bisa cek ya, bisa kalian bisa cek bahwa bank syariah itu dari sisi ini aja sudah lebih stable sebenarnya, karena aset and liability mismatch-nya exposure-nya tuh semakin rendah gitu ya, semakin rendah ya, karena
akad-akad bank syariah itu kan nanti banyak akadnya yang sifatnya musyarakah yang bagi hasil gitu ya, sehingga kalaupun terjadi kerugian ya liabilitas bank sentral itu kan dibagi juga barang gitu ya, juga asetnya juga sama gitu ya. Nah, ini yang membedakan sebenarnya bahwa bank sentral itu bank syariah itu sifatnya itu adalah bukan hanya bank. Jadi sebenarnya konsep investment banking itu ya itulah bank syariah sebenarnya. Ya. Jadi bank syariah itu adalah lebih ke arah investment sebenarnya, investor ya. Ya investor dari orang yang satu pihak yang mengumpulkan dana dari juga investor ya, atau hanya atau hanya simpan saja. Kalau kita akadnya ya udahlah nitip ya dengan akad wadiah, atau bahkan kita dengan akad mudharabah. Kalau kita akad mudharabah sebenarnya kita itu investor ya ke bank itu. Lalu dananya itu sebagian buat bank itu DPK itu ya, silakan diinvestasikan lagi. Jadi prinsip-prinsip investasi itu berjalan gitu, dan akad-akad investasi di bank syariah itu juga bukan debt-based ya, tapi betul-betul akad-akad yang syirkah mestinya. Itu idealnya. Walaupun ya pada kenyataannya kalau kalian cek laporan tahunan ya bank syariah ya, atau perbankan syariah atau bank BSM misalnya masih trade base ya atau service base ya, yang lebih banyak. Itu nggak apa-apa ya, trading base itu nggak apa-apa ya, tetapi the essence of Islamic banks itu sebenarnya lebih ke arah equity base ya, lebih ke arah equity ya. Nah, nantilah kalian kalau kuliah S2, S3, saya akan bisa jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi ya, kenapa kalau kalian dalam riset ya, kenapa kalau di bank syariah nih akad murabahanya malah masih kecil gitu daripada akad mudharabahnya gitu ya, jauh, mungkin hanya 10% ya. Oke ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ada dana ya di bank syariah itu berarti kan ada asset backed transactions ya, berarti kan transaksi-transaksi yang boleh ya, tapi ini di backup oleh aset ya, kan murabahah, ijarah, istisna itu salam itu kan ada asetnya yang ditransaksikan kan ya, ada asetnya yang ditransaksikan, sehingga transaksi ini bukan transaksi fiktif, beda dengan debt financing atau debt kontrak ya. Kalau debt kontrak kita punya uang misalnya kita perlu beli mobil misalnya harga 100 juta gitu ya. Ya kita kalau ke bank konvensional apa yang kita lakukan? Kalau kita ke bank konvensional perlu mobil harganya 100 juta, ya pinjam uang kan? Pinjam uang. Jadi bukan aset back transaction, kita pinjam uang. Jadi akadnya adalah uangnya yang kita kunci, datang ke bank syariah, bank konvensional gitu ya. Ya, kita anggap misalnya BCA ya, datang ke BCA konvensional, ya berarti kita pinjam uang senilai 100 juta ya. Lalu uang itu dibungakan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya nggak aset back, walaupun dia bisa sebenarnya itu dijaminkan. Tapi kan kalau bank syariah datangnya itu, perlu apa memang 100, perlu apa? Perlu mobil sehingga 100 juta. Oh, kalau gitu mobilnya saya beli dulu gitu kan oleh bank ya. Oleh bank, lalu mobil itu diberi bank itu jual kembali kepada siapa nasabah yang membutuhkan ini senilai misalnya dengan margin 20% ya, dengan margin 20%, dan ini bisa dicicil, bisa ya, boleh ya, bisa dicicil bisa. Nah, dicicilnya nggak mesti tiap bulan ya, walaupun pada kenyataannya 2 bulan juga, per bulan juga seperti DBS gitu ya. Selama 2 tahun, nah itu boleh, ya boleh. Ya, jadi aset back ya. Jadi bedanya antara bank syariah dengan konvensional adalah di sini sebenarnya ya. Kalau di bank syariah, bank konvensional itu debt saja, ya, akad utang piutang. Nah, ini tidak boleh. Kalau utang itu kan kullu qardin alaihi jarun naf'an fa huwa riba kan. Kalau ada pinjam meminjam yang itu ada tambahan atas pokok pinjaman itu kan tidak boleh. Tetapi kalau ribhun, kalau profit, kita perlu mobil sehingga mobil itu
nilainya 100 juta, lalu mobil itu dibeli bank dulu, lalu bank mengenakan profit kepada kita sekitar 20%, boleh. Jadi dasarnya harus ada asetnya. Ya. Nah, dari situ, nah inilah yang disebutnya aset ya, aset bagi bank syariah. Jadi apapun transaksi murabahah, ijarah, istisna, salam yang dilakukan oleh bank syariah, dan ini terkumpul dalam satu laporan dalam transaksi keuangan. Nah, ini nanti dikumpulkannya sebagai aset dalam bank syariah ya, sebagai aset dalam neraca bank syariah. Juga di samping aset baik, tentu yang tadi saya sebut, ada pembiayaan yang sifatnya profit sharing transaction atau equity base ya, mudharabah atau musyarakah. Nah, ini hubungannya investor dengan entrepreneur. Kalau tadi seller dengan purchaser ya, atau bank itu sellernya, purchaser dengan nasabahnya. Ya. Atau sifatnya inventory yang lain ya, bisa real estate ya, atau bangunan ya, atau kendaraan gitu ya. Atau sifatnya bukan hanya aset base atau profit base, ada juga yang lainnya, fee base services. Bank juga kan mempunyai akad-akad kafalah, wakalah, itu kan boleh ya. Jadi bank itu hanya dalam tanda petik calo lah gitu, atau yang ditunjuk oleh ini untuk menjadi wakil gitu kan, sehingga dari wakil ini kemudian diperoleh fee ya, atau service atas service yang dilakukan oleh bank sentral itu, bank syariah itu ya. Nah, ini asetnya itu kira-kira seperti itu, mudah ya. Nah, dari sini tentu nanti ada return on aset ya, ada kemudian jadi diinvestasikan jadi return lagi gitu ya. Nah, liabilitasnya tentu saja yang tadi sifatnya ya saving ya, atau DPK gitu ya. Ya, atau sifatnya ini kan hanya wadiah ya. Kalau kita saving hanya wadiah saja, walaupun pinjaman. Kalau wadiah kita tidak diperkenankan meminta bagian-bagian tertentu ya. Pokoknya ini dari hasil investasinya saya minta 25% misalnya, nggak bisa seperti itu. Kalau wadiah malah kita harus bayar. Jadi wadiah itu kalau kita simpan akadnya, tabungannya wadiah gitu ya, ya sebenarnya ada biaya bulanan tuh nggak apa-apa. Bank menerapkan biaya wadiah tuh nggak apa-apa, karena itu kalau namanya wadiah, kita menitipkan uang kita di bank, itu tentu saja itu ada biaya bagaimana menjaga uang itu bisa terjaga, dalam tanda petik bisa aman gitu kan. Nah, kalau wadiah tuh boleh dikenakan. Nah, makanya kalau wadiah itu tabungannya kan bonus namanya ya, bonus. Jadi ternyata dana wadiah itu di akad wadiah itu silahkan boleh diinvestasikan dah, nggak apa-apa kata kita itu ya, di akad itu. Nah, nanti kalau dapat nanti kasih bonus. Nah, itu wadiah itu tidak diakadkan bonusnya ya, tidak diakadkan bonusnya. Ya, bisa juga yang sifatnya mudharabah yang tadi saya sebut ya, bahwa kita simpan di bank, akadnya depositonya misalnya deposito mudharabah, itu boleh. Nah, ini bagi bank ini disebutnya liabilitas ya, bagian liabilitas ya. Atau ada yang sifatnya special investment account ya, yang mudharabah juga, misalnya antara investor dengan entrepreneur. Ini ada berarti bisa corporate ya, bisa corporate menyimpan di bank syariah, itu boleh ya. Atau sifatnya equity ya, equity shareholders fund yang tadi misalnya tadi non pengendali itu equity sebutnya ya. BRI Syariah yang sekarang lagi rame itu, harga sahamnya melonjak terus turun lagi itu ya, karena sudah publish di bank sentral di BEJ ya, di Bursa Efek. Nah, equity-nya tentu saja dari equity induknya yang pengendalinya ya. Jadi kalau kalian lihat di neraca atau laporan ini bank emiten ya di Bursa Efek Indonesia itu ada equity ya, yang disebutnya dalam kurung P, pengendali. Nah, ada lagi equity non pengendali. Nah, itu kita yang retail itu ya, yang retail itu masuknya equity juga, tetapi karakternya itu bukan pengendali karena yang sifatnya memang minoritas. Ya. Nah, ini berarti hubungannya adalah investor dengan manajer. Nah, ini masuknya ke liabilitas ya. Jadi kan berarti kalau neraca adalah aset sama dengan ya inilah gitu ya. Yang sifatnya investasi gitu ya, plus equity ya, plus modal. Itu kira-kira seperti itu.
Ya. Nah, terus apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Itu tadi ya, bahwa dalam bank konvensional laporan keuangan itu unsurnya 3, itu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, pada bank syariah ini ada tambahan ya, ada tambahan aset, liabilitas, dana syirkah temporer ya, dana syirkah temporer ini ya, ini yang jadi poinnya di sini. Dana syirkah temporer plus ekuitas. Nah, ini sebenarnya apa? Nah, itu sebenarnya memisahkan dari liabilitas yang ada di bank syariah yang sifatnya ini adalah karakternya kan tadi equity base itu, ya. Sebenarnya menghilangkan exposure risk ya, exposure dari liabilitas bank sentral, bank syariah sebenarnya. Ya, karena kalau liabilitas di bank konvensional ini semuanya masuk liabilitas. Dan ini debase juga kan? Debase juga, sehingga kalau ada goncangan ekonomi, yang goncang juga bank konvensional gitu kan. Tetapi kalau dana syirkah temporer ini justru inilah yang meredam gitu. Kalau ada gejolak di luar, bank syariah itu relatif lebih stable daripada bank konvensional. Ya, itu kira-kira perbedaannya hanya di sini ya, hanya di sini. Tentu saja di dalamnya juga ada aset-aset yang sifatnya secara syariah tentu saja ya. Nah, jadi neraca bank konvensional, bank syariah itu bedanya, ya ini bank syariah ya, ada aset itu sama dengan liabilitas plus dana syirkah temporer atau DST plus ekuitas yang sifatnya modal, baik itu modalnya dari pengendali atau non pengendali. Itu kira-kira ya gambarannya ya. Ada hubungan nggak dengan bank syariah, bank sentral? Ada hubungannya ya, nanti ada hubungannya. Nah, ini kira-kira. Jadi bank syariah itu aset ya. Tentu saja di sini adalah akad-akad yang diperbolehkan. Aset itu kira-kira ada yang sifatnya kas gitu ya. Ada penempatan pada Bank Indonesia karena kan wajib kita itu menempatkan, kita sebagai bank syariah misalnya wajib menempatkan sejumlah dana tertentu ya, sejumlah dana tertentu di bank di bank syariah, di bank sentral ya, baik itu giro minimum atau yang lain-lainnya. Dan ini dijadikan dasar salah satu kontrol monetary policy ya. Jadi kalau GWM misalnya atau giro wajib minimum misalnya 10%, artinya kalau GWM dinaikkan kira-kira apa? Kalau GWM dinaikkan artinya apa? Giro wajib minimum bank syariah misalnya dinaikkan dari total DPK itu tadinya 5% jadi 10%, artinya apa? Bank sentral itu ingin menarik jumlah uang beredar gitu ya. Nah, ini kan misalnya terjadi inflasi. Enggak, uang yang beredar itu ditarik. Nah, salah satu caranya ya giro wajib minimum dinaikkan. Ya, atau sifatnya yang lain. Ini penempatan pada bank sentral bisa GWM atau bisa juga yang lain. Penempatan dalam bentuk SWBI ya, sertifikat wadiah Bank Indonesia ya, atau SBI syariah gitu ya. Sertifikat Bank Indonesia syariah. Ya, kalau bank konvensional kan SBI ya. Nah, SBI juga sama. Ini kan sifatnya bukan obligatori kalau ini. Kalau GWM kan obligatori ya, wajib gitu ya. Bagi bank syariah atau bank konvensional yang lain. Tapi kalau SBI ini sifatnya tidak obligatori, jadi silahkan. Nah, BI itu juga bisa mengendalikan. Misalnya kalau SBI ya dinaikkan berarti kalau SBI dinaikkan artinya suku bunga SBI dinaikkan artinya bank sentral itu ingin menarik jumlah uang beredar kan, misalnya karena terjadi inflasi. Atau misalnya SWBI sertifikat wadiahnya berarti kan akadnya berarti bonusnya atau apanya gitu ya. Terserah akadnya mau apapun yang diperbolehkan syariah. Ini terkait dengan kebijakan moneter untuk menarik atau melonggarkan ya. Bisa sifatnya easy monetary targeting atau tightening ya, monetary policy gitu ya. Bisa ingin melonggarkan kebijakan moneter gitu. Terus sekarang kan ingin melonggarkan nih. Enggak? BI sekarang kan ada misalnya government bond ya, atau sukuk ya, government sukuk gitu ya. Ini BI itu kan dinegosiasi oleh Menteri Keuangan. Pemerintah ingin menerbitkan sukuk, BI yang beli ya. Wah, gitu kan? Itu kan ingin sebenarnya
ingin stimulus fiskal itu ada dan ada biayanya, BI itu harus membiayai stimulus fiskal ini. Paham ya? Jadi ini ada hubungannya dengan neraca bank sentral nanti akan kita bahas ya. Jadi bahwa penempatan pada Bank Indonesia ini nanti hubungannya dengan kebijakan moneter ya. Ya, baik yang sifatnya obligatori yang GWM maupun yang sifatnya tidak wajib gitu ya. Bahkan bank syariah juga boleh menempatkan pada bank yang lain gitu ya. Bank lain misalnya menerbitkan instrumen-instrumen financing yang sifatnya ya baik short term atau medium term atau long term gitu, silahkan ya membeli obligasi bank yang lain ya, atau memberi sifatnya dalam pasar uang antar bank ya silahkan, itu masuk pada penempatan pada bank yang lain gitu ya. Bahkan yang sifatnya investasi pada surat berharga, nah itu yang tadi saya sebut ya, bisa government bond gitu ya atau private bond ya, selagi itu diperbolehkan silahkan ya. Selain itu, yang sifatnya aset itu bisa juga piutang. Ya, piutang itu kan bisa berbasis murabahah, bisa berbasis istisna, bisa berbasis ijarah. Ya, jadi mempiutangkan itu silahkan. Ya, baik sifatnya trade base, ya ini trade base ya, atau equity base. Nah, kalau equity base ini namanya pembiayaan. Ya, jadi pembiayaan bank syariah itu bisa mudharabah, bisa musyarakah gitu ya, atau nah ini perbedaan secara akuntansi ya. Kalau mudharabah musyarakah ini namanya pembiayaan. Nanti masuk akunnya ya. Tapi kalau pembiayaannya murabahah, istisna ijarah, ini namanya masuknya komponen piutang gitu ya. Itu berbeda gitu ya secara akuntansinya. Jadi kalau kalian nanti kerja di bank syariah, hati-hati nih. Berarti term modes of financing juga akan mempengaruhi ke akun yang mana nih ya. Ke akun piutang atau akun pembiayaan. Tagihan akseptasi ya, persediaan ya, aset ijarah juga ya. Jadi sifatnya aset yang terkait karena kita menyewakan ya, instrumen ya, instrumen keuangan boleh disewakan ya, atau aset yang sifatnya investasi pada entitas yang lain, berarti di luar sistem perbankan atau siapapun ya, dan sifatnya aset tetap. Jadi neraca bank syariah itu bukan hanya gedungnya, bahkan sebagian kecil ya, aset tetap ini bagian kecil ya, bukan gedung BSM, bukan itu. Tapi lebih banyak nih di sini ya, lebih banyak di komponen-komponen kas dan juga investment manajemen ya, atau portofolio manajemen. Ya ini kan portofolio manajemen sebutnya ya. Di bank syariah itu harus bisa memportofoliokan kemana nih investasi kita ini. Yang paling ya dilihat kan tentu saja dari sisi likuiditas ya, dari sisi dari sisi profitabilitas juga. Kadang-kadang ini ada trade off ya. Semakin liquid itu semakin tidak profitable sebenarnya. Jadi kalau semakin short term berarti kan semakin kita itu financingnya itu tidak terlalu profitabilitasnya juga tidak terlalu besar gitu ya. Makanya ada instrumen-instrumen itu bagi bank itu dikategorikan sebagai aset gitu ya. Asetnya ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Yang paling lancar tentu kas ya, yang paling lancar kas ya. Yang semakin ini kan tidak lancar. Jelas ya. Nah, liabilitasnya tentu yang paling mudah ada liabilitas segera. Berarti kan penempatan kita bagi yang lain kas sifatnya ya, bagi entitas lawan dari bank syariah itu berarti kas sifatnya. Atau bagi hasil yang belum dibagikan, ini relatif liquid juga sebenarnya ya. Juga simpanan wadiah, simpanan dari bank lain ya, atau sifatnya utang ya, istisna salam. Nah ini berarti kan kalau di sini piutang, di sini utang ya, ini utang, di sini piutang. Jadi ini akadnya ya, modes-nya berbeda. Kalau base-nya kalau based on trade ya, based on perdagangan, nanti dikategorikan sebagai utang atau istisna atau utang salam ya. Liabilitas pada bank lain jelas ya. Pembiayaan yang terima, utang pajak juga masuk ke komponen liabilitas ya. Ini kan utang kepada ya Menteri Keuangan lah, Kementerian Keuangan ya. Atau pinjaman yang terima ya, pinjaman subordinasi, nah jumlah. Nah ini ada dana syirkah temporer, kan kita bahas satu-satu ya, bahwa dana syirkah temporer ini ada dari bank, ada dari bukan bank ya, dan juga sifatnya ini tabungan ya.
ada deposito juga. Nah ini semuanya ini justru yang paling banyak ya, relatif lebih banyak lah dana sirkah temporer ini, karena akadnya berbeda sehingga di bank konvensional, di bank syariah itu mengkategorikan liabilitas itu sebagai sirkah temporer ya, sirkah temporer ya. Di samping itu ada ekuitas ya, ada ekuitas. Nah di sini namanya berbeda nih, hati-hati, kadang-kadang namanya itu suka berbeda ya. Modal disetor tentu ya bisa dari pengendali ya, tambahan modal disetor biasanya dari pengendali juga. Penghasilan kompresif lain, berarti kalau misalnya ada penghasilan yang lain ya, itu masuk ekuitas ya. Tadi sebenarnya ada juga yang tadi yang ditanyakan itu bagian non pengendali ya. Ini masuk kalau listing di bursa ya. Nah ini masuknya ekuitas yang non pengendali ya. Nah ini kira-kira ya strukturnya akan seperti ini ya, bahwa kalau kita melihat laporan keuangan ya, nah kira-kira atau laporan bank syariah ya, kira-kira akan seperti ini nih. Ada jumlahnya, kantor cabangnya gitu ya, jumlah ATM-nya berapa, berarti kan ini outreach-nya, jumlah pekerjanya berapa. Ini kan nanti akan masuk ke komponen biaya operasional ya, BOPO ya, operating cost-nya berapa. Nanti dihubungkan nanti dibandingkan dengan profitabilitasnya ya. Nah, kalau aset ini nanti hubungannya dengan tadi itu pembiayaan atau kita membiayai gitu ya. Kita meminjam atau bukan minjam melakukan akad financing atau kita memfinance ya. Itu ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita memfinance, bank syariah memfinance berarti masuknya ke aset. Kalau melakukan peminjam akad-akad yang sifatnya bagi hasil dengan entitas yang lain itu masuknya liabilitas ya. Nah, dari ini tentu akan ada revenues ya. Revenue-nya bisa financing base ya, bisa investment base ya, atau debt. Ini trade base ya. Kalau ini financing base, trade base biasanya, atau service base. Bisa juga yang sifatnya investment base ya. Ini berarti kan equity base ya, equity base. Bisa sifatnya mudharabah, musyarakah, bisa juga sebenarnya yang fixed term ya, sukuk misalnya. Ada fee base ya, itu kalau ada biaya transaksi kita kan suka ada biaya transaksi ya kepada bank syariah ya. Nah, ini kemudian dari sana lalu ada earnings. Kira-kira struktur ini ya, struktur bank syariah itu kira-kira akan seperti ini gitu ya. Nah, aset ini sudah jelas tadi ya. Tadi sudah jelas ya. Kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga. Boleh. Bank syariah boleh, tapi kalau bukan BPR ya. Kalau BPR tidak boleh. Tapi kalau bank umum boleh ya, bank umum syariah boleh ya. Bahkan sekarang itu yang coba cek yang memiliki government bond itu sekarang justru perbankan ya. Jadi yang banyak menyerap government bond atau sukuk itu kebanyakan sekarang adalah perbankan ya. Jadi berarti kan bagi secara ini adalah investasi pada surat berharga ya, secara neracanya gitu ya. Piutangnya ini bisa piutang murabah, istisna atau pendapatan ijarah. Pembiayaan bisa juga pembiayaan mudharabah atau musya. Nah, tagihan ekspektasi ini bisa kalian baca ya, tagihan kepada bank yang lain yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar surat kredit berdokumen LC. Nah, ini sifatnya kalau ada LC ya, letter of credit ya. Persediaan, aset ijarah, aset istisna juga. Piutang salam juga, yaitu piutang yang terjadi karena transaksi salam ya, advance ya. Atau investasi pada entitas yang lain dan juga aset. Nah, itu kira-kira aset. Nah, ini keterangannya ya, tadi sebut sudah saya jelaskan ya. Jadi tergantung ini mau istisna atau salam dan seterusnya. Liabilitasnya apa? Liabilitasnya tentu saja ini definisinya ya, entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Berarti kan sebenarnya aktivitas transaksional sebelumnya ya, dan itu kita wajib menanggung ya konsekuensi dari keuangan dari aktivitas masa lalu itu kita kategorikan sebagai liabilitas ya, baik itu yang sifatnya short term ya atau bahkan seketika, short term, medium term atau long term ya, yang sifatnya segera ya
atau bagi hasil yang belum dibagikan, ini relatif segera juga. Kalau diminta ya terus segera diinikan. Atau simpanan ya, simpanan ini berarti simpanan orang lain ke kita ya di bank syariah, atau simpanan dari bank lain, atau sifatnya utang salam, utang istisna, atau sifatnya liabilitas pada bank lain. Pembelian yang diterima, utang pajak, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi. Ya itu kira-kira definisinya kalian bisa cek ya. Di tiap bank syariah itu pasti kalau ada, kalian coba cek tadi contohnya siapa, Hanifia itu dari BSM ya. Nah di belakangnya itu ada keterangannya ya, keterangannya ini relatif sama sebenarnya. Kali kita harus bisa membedakan bisa mendefinisikan maksud dari pinjaman subordinasi pada satu laporan keuangan itu seperti apa. Ya, perbedaannya dalam liabilitas itu ada dana sirkah ya. Nah, kalau dana sirkah ini adalah dana yang diterima sebagai investasi ya. Jangkanya kapan? Terserah, mau jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah, dari individu atau pihak lain, entitas yang lain. Ya, kalau kita simpan deposito di bank syariah, misalnya itu di bank syariah ini dikategorikan sebagai dana sirkah. Jadi tidak langsung ke liabilitas, tidak langsung ke liabilitas, tapi ya betul liabilitas di neracanya ya, tapi bukan liabilitas yang ini ya, tapi masuknya ke dana sirkah temporer atau DST ya. Tentu saja ini timbul akibat karena ada kegiatan pengelolaan atau investasi dana ya dari pihak ketiga gitu ya. Nah, dana sirkah ini bisa dibagi dua, dari bank dan dari non bank ya. Kalau dari bank tentu tabungan mudharabah, deposito mudharabah, musyarakah ya, sukuk mudharabah ini boleh dari bank. Nah, kalau dari bukan bank, biasanya nasabah gitu ya, kita bisa sifatnya tabungan, mudharabah, atau deposito mudharabah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ekuitas, nah tadi ya, ekuitas itu berarti kan komponen ketiga dari liabilitas ya. Ini residual saja atas aset entitas ya. Hak residual. Jadi hak yang lain setelah itu habis ya. Setelah liabilitas yang lain. Nah, itu sisanya nanti ekuitas, bisa di awal bisa di akhir itu ya. Setelah dikurangi liabilitas dana sirkah dan dana sirkah temporer. Nah, ekuitas bank syariah itu gimana? Modalnya setor ya. Kalau BRI syariah misalnya tentu dari ekuitas pertama itu kan dari BRI sebagai induk usahanya kan. Tambahan modal setor kalau ada tambahan ini masuk ke dari investasi awalnya ya, dari modalnya setor awalnya. Penghasilan komprehensif yang lain silahkan, yang sifatnya equity ya, silahkan masuk ke komponen penghasilan komprehensif yang lain. Saldo laba, nah itu berarti kan dari dividen ya, atau dari laba ditahan sebutnya kan. Kalau dari untung misalnya ya udahlah laba ditahan nanti masuk ke komponen ekuitas. Ini memperbesar ekuitas gitu ya. Nah, tadi kepentingan dan pengendali. Nah, ini adalah bagian atau hak dari pihak yang bukan pengendali atas perusahaan tersebut. Disebut juga kepentingan minoritas. Jadi kalau perusahaan itu listing di bursa efek, nah ini masuknya ke sini ya. Jadi masuk ke sini komponen ini ya, ke liabilitas ya, dan masuk ke ekuitas ya, dalam ekuitas tersebut. Paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas apa sih hubungan antara neraca bank syariah dengan neraca bank sentral. Ini saya mungkin nggak terlalu jelas ya. Nah, ini bank syariah. Yang sebelah kiri bank syariah ya, yang sebelah kanan neraca bank konvensional. Ya. Nah, di sini kan jelas ya bahwa di bank syariah yang disebut aktiva itu kan kas, giro Bank Indonesia, sertifikat wadiah Bank Indonesia, kasus bank syariah ya, dan penempatan pada bank lain. Nah, giro Bank Syariah, sertifikat wadiah wadiah Bank Indonesia ini dalam laporan BI ini nggak terlalu jelas ya. Adanya di sini nih, di kewajiban ya dan ekuitas ya. Nah, di sini sertifikat Bank Indonesia ya. Jelas ya, atau sertifikat Bank Indonesia Syariah di sini nih. Jelas ya. Jadi di sini sebagai aset bagi bank syariah, lalu disimpan di bank konvensional, ini adalah kewajiban disimpan di bank sentral. Inilah yang disebut dengan kewajiban bank sentral. Karena wajib mengembalikan, ya bahkan harus dengan
bagi hasilnya kalau SPBI bisa atau dengan bonus-bonus yang lainnya. Itu ya. Jadi ini kira-kira gambarannya seperti itu. Kenapa sih penting gitu kita mempelajari neraca ini? Ternyata ya karena bank syariah ini, bank sentral ini adalah lender of the last resort gitu ya. Jadi kalau ada terjadi apa-apa dalam bank syariah, ini bank sentral yang akan melakukan action atau tindakan-tindakan untuk menyelamatkan sistem perbankan gitu ya, sistem keuangan gitu kan. Jadi tetapi untuk mengendalikan itu tentu saja harus dengan instrumen-instrumen ya, instrumen-instrumen yang ini mengikat atau tidak mengikat bank syariah gitu ya, atau bank perbankan yang lain. Jadi kira-kira itu penting ya, kita tuh harus membahas kedua neraca ini ya. Di bahwa aset bank syariah itu adalah kewajiban, atau bank yang lain ya, perbankan ini adalah kewajiban dalam neraca bank sentral gitu ya. Kebijakan moneter bank sentral akan mempengaruhi aset dan likuiditas perbankan. Contohnya giro wajib minimum. Coba kalau bank syariah saya sebut tadi ingin menaik bank konvensional ya, bank BI ingin menyerap likuiditas. Coba kalau kalian nanti di ujian misalnya nih, atau sekarang lah kasusnya ya dengan COVID ini. Dengan COVID ini kan likuiditas itu kan seret ya, likuiditas seret gitu ya. Perlu nih ada penambahan likuiditas itu. Likuiditas itu tidak bisa dihasilkan dari pencetakan uang, nanti kan inflasi, ya inflasi yang akan besar gitu ya inflasinya. Kan kalau inflasi kan menambah. Tapi kalau ini yang sudah ada kita mainkan saja nih uang yang beredar yang sudah ada nih, ya. Baik yang adanya di bank sentral atau adanya di sistem perbankan ya di masyarakat gitu ya. Nah itu kita misalnya bank sentral itu memainkan giro wajib minimumnya. Yaudah kita naikkan giro wajib minimumnya atau turunkan giro wajib minimumnya. Kalau sekarang berarti kan cenderungnya menurunkan giro wajib minimum atau membeli surat berharga kan. Jadi government bond kemarin kan wah sempat ramai kan antara Sri Mulyani dengan Gubernur Bank Indonesia kan. Terkait bagaimana nih cara menambah likuiditas pemerintah ini nih, ya tentu dengan pemerintah itu menerbitkan government bond atau sukuk. Masalahnya siapa yang beli government bond dan sukuk ini kan masyarakat tidak lihat bisa retail tapi kan, tetapi yang paling besar tentu saja BI ya yang punya yang punya otoritas itu ya, skalanya besar itu makanya. Tapi harganya dengan harga diskon gitu kan. Jadi biar neraca Kementerian Keuangannya juga tidak memberatkan gitu kan. Kalau dibelinya dengan harga pasar, misalnya government bond itu yield-nya itu di pasar 7%, ya BI mestinya cuma 5% ya, karena apa? Ya ini BI gitu kan, BI nggak usah untungnya besar-besar itu. Itu yang ribut itu di situ ya, antara misalnya 7% dengan 5%. Sementara BI, wah itu gimana nih kalau saya cuma 5%? Sementara ke instrumen yang lain 7%. Itu wah ribut di sana ya. Jadi ya kemarin akhirnya ada kesepakatan ya BI itu menyerap government bond senilai yang kemarin itu berapa 400 triliun yang dana COVID itu. Ya, tetapi terlebih dari sana bahwa konsep Islamic Central Bank ini masih terjadi perdebatan. Nah, kalian bisa cek ya. Ini saya kan tidak bisa jelaskan satu-satu, tapi kalian bisa baca ininya ya. Bahwa nanti juga akan kita bahas dalam kuliah-kuliah selanjutnya bahwa seperti apa sih sebenarnya konsepsi dari Islamic Central Bank. Apakah ada sih Islamic Central Bank itu, ada nggak sih? Bank sentral Islam itu ada nggak sih? Gitu. Atau tidak perlu gitu kan? Tapi kalau tidak perlu, bagaimana yang mengatur sistem keuangan perbankan? Nanti kan kita bahas dalam kuliah, ya terutama kuliah minggu ke-12 dan ke-13 ya. Itu kira-kira kuliah kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bapak izin bertanya. Silakan.
Siapa? Mau nanya Pak, ini yang tugas baca, kita dapat referensinya dari mana Pak ya? Nanti di-share ya. Di-share ya. Oh, oke Di-share baik ya. Pak. Saya belum sempat ini di-share aja lah. Kadang-kadang di ini juga, kadang-kadang tidak ini ya, di nyelemes juga. Raheng suka apa? Kita nanti share ya. Kalau yang tertarik moneter juga bisa, nanti saya share juga lah, biar bacaan kalian. Ini kalau kuliah kan kita nggak bisa ini semua ya, tetapi kalian harus belajar mandiri nih, banyak mandiri nih, apalagi bagi kalian yang ingin menjadi rumus kebijakan gitu ya, atau bekerja di bank, atau jadi CEO bank, atau misalnya di Kementerian Keuangan, Kementerian Bank Indonesia, ada ya XR itu, kakak kelas kalian yang masuk kemarin tuh ke BI itu. Ya, jadi kalian harus belajar sistem keuangan ya, sistem perbankan dan bahkan kebijakan moneter. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Apa? Ya, ini mau nanya tentang ini giro wajib minimum. Kalau giro wajib minimum itu kan yang diberikan oleh bank-bank kepada bank sentral itu kan berupa uang ya Pak, sejumlah uang tertentu. Ya. Nah itu tuh ada nggak sih Pak kayak kewajiban dari bank sentral untuk menjaga nilai real dari uang-uang tersebut gitu Pak? Kalau misalnya ada dalam bentuk investasi atau bagaimana Pak? Iya ada ininya. Kalau GWM nggak ada. Ya GWM hanya ini instrumen kebijakan moneter saja. Uangnya ya biasanya makanya yang non obligatori itu ada SBI, SWBI ya, maksudnya mungkin itu ya. SWBI itu ada rate-nya ya. SBI itu misalnya ini jadi instrumen yang paling powerful ya. SBI ini kalau GWM kan dia kebijakan moneter yang sifatnya nominal ya. Jadi jumlah uangnya ya. Jadi berapa persen dari DPK atau apa ya gitu ya. Yang harus ada di bank sentral ya. Sebagai apa? Nah ini mirip-mirip kalau ada bailout yang ada satu bank yang terjadi permasalahan likuiditas. Nah, ini biasanya dari GWM itu. Jadi ibarat kayak bukan premis tapi emang uangnya uang perbankan ya, uang perbankan. Jadi kalau ada masalah nanti bisa diambilkan dari sana. Itu GWM itu ke situ sebenarnya idenya. Tapi kan yang sifatnya non obligatory mungkin ya. Nah, itu ada SBI, SWBI ya. Ya kalau di Amerika Fed Fund Rate, kalau kalian tahu kan Fed Fund Rate ya, suku bunga the Fed ya. Nah ini yang mempengaruhi suku bunga yang lain nih, mempengaruhi harga-harga finansial yang lain. Coba kalau suku bunganya dinaikkan, SBI atau SWBI lah, mirip lah sama sebenarnya. Kalau nanti kan dibahas ya di kebijakan moneter. Kalau dinaikkan artinya kan itu orang akan semakin atraktif untuk menyimpan di instrumen SBI kan, ya artinya likuiditas itu akan serat. Nah ini biasanya kalau terjadi inflasi, kalau BI merasa ini terlalu banyak likuiditas yang ada di dalam perekonomian, sehingga bagaimana cara menarik ini dengan menaikkan rate SBI atau SWBI gitu ya, atau sebaliknya sekarang kan kecenderungannya Fed Fund Rate kan hanya berapa persen kan, 0, sekian persen. Kenapa? Ya di Amerika kan perlu likuiditas ini untuk COVID ini. Orang tidak bisa berusaha, orang tidak bisa kekurangan likuiditas sehingga jangan ditarik malah. Ya kalau ditarik kan berarti bisa serat likuiditasnya. Bagaimana nih orang-orang yang memiliki mempunyai yang malah perlu cash gitu ya, perlu uang nih. Jadi itu Fed Fund Rate-nya ditekan. Fed Fund Rate rendah, berarti kan takut BI juga kan, ya ini cenderungnya diturunkan juga, gitu kan. Jadi kira-kira instrumennya seperti itu, ya. Kalau di GWM relatif tidak banyak juga sebenarnya ya, hanya 10% atau berapa persen. Tapi ini akan sangat mempengaruhi nilai nominal loanable fund ya, loanable fund. Jadi kalau GWM-nya dinaikkan, berarti tiap DPK yang ada artinya harus disimpan langsung otomatis kepada bank sentral. Jadi intermediasi perbankan juga akan semakin rendah. Enggak, kalau GWM terlalu tinggi gitu kan. Nah, biasanya dijaga misalnya 5% atau berapa persen.
Ya itu kebijakan nominal ya. Tapi kalau kebijakan yang sifatnya dalam tanda petik harga itu ya, harga apa pasar-pasar keuangan itu biasanya dari SBI atau SBI. Kalau SBI ini naik kan pasti suku bunga yang lain naik. Mau kredit, mau DPK, mau apa gitu ya. Mau yang deposit itu pasti naik semua. Ya. Dan tidak atraktif lagi saham kan, lebih baik simpan di SBI kan. Pasar finansial tidak atraktif karena ini adalah opportunity cost. Ya. Jadi makanya kalau kita cek gitu ya, di Amerika itu, di US tuh bahkan di Indonesia mungkin ya. Jadi gerakan bahkan suara gubernur The Fed itu lebih diperhatikan daripada Donald Trump ya. Suku apa? Jadi karena ini akan mempengaruhi harga aset yang lain, instrumen finansial yang lain. Itu ya. Ya, makasih Pak. Nah kan? Ada pertanyaan yang lain? Ini sayang juga ya, saya sebenarnya kalau saya senang kalau kuliah itu sambil nulis atau apa, di sini chalknya nggak terlalu ini lah. Oke, mau tidak mau ya harus seperti ini. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri kuliahnya. Sampai di sini, nanti minggu depan disesuaikan ya materinya. Dengan presentasi sudah di-share ya kemarin ya materi kuliah UAS ini. Nanti kita juga akan ada dosen tamu ya di kuliah 14 mungkin ya. Nanti semua materi akan saya share ke ini ya, ke grup lah ya, atau nggak tahu di LMS memungkinkan nggak. Tapi saya akan share di grup ya. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri kuliah kita sampai ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya live ya.